Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi transenden pada mata kuliah Kalkulus 1. Fungsi transenden yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik. Definisinya, fungsi hiperbolik fx sama dengan cos hiperbolik x sama dengan e pangkat x plus e pangkat minus x per 2. Nah, ini ya definisinya. Mungkin kalian dulu kenal trigonometri ada sin cos ya. Nah, sekarang ada sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Cos hiperbolik itu kita tulis cos ada hanya cos hx gitu ya. Cos h atau kita baca cos hiperbolik x ya. Jadi cos hiperbolik x itu definisinya itu adalah e pangkat x ya, e pangkat x ditambah e pangkat minus x per 2. Ini definisi dari cos hiperbolik x. E itu fungsi eksponen ya, sudah kita bahas di awal bab ini ya. Lalu ada fungsi sinus hiperbolik. Sinus hiperbolik fx sama dengan sin hiperbolik x. Nah, definisinya e pangkat x min e pangkat minus x per 2. Nah, jadi bedanya di sini minus ya untuk sin hiperboliknya. Selanjutnya ada tangen hiperbolik. Nah, tan itu kan kalau kita jadi sin per cos ya, nah, atau kali ini jadi sin hiperbolik per cos hiperbolik. Maka ini kan dicoret ya. Nah, maka jadi e pangkat sin hiperbolik per cos hiperbolik ya, ini dicoret, maka e pangkat x min e pangkat min x per e pangkat x plus e pangkat minus x. Nah, ini definisi dari tan hiperbolik. Lalu ada kotangan hiperbolik. Nah, kotangan itu kan sepertan ya, ini tinggal dibalik saja gitu ya. E pangkat x plus e pangkat min x per e pangkat x min e pangkat min x. Oke. Lalu ada sekan. Nah, sekan kebalikan cos ya. Jadi sepercos hiperbolik. Nah, maka jadi 2 per e pangkat x plus e pangkat minus x. Lalu ada kosekan hiperbolik ya. Kosekan hiperbolik, maka kosekan itu sepersin ya. Seper dari sin hiperbolik x. Berarti 2 per e pangkat x min e pangkat minus x. Nah, ini ada 6 ya. 6 fungsi trigonometri yang kalian kenal. Ada sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, sekarang hiperboliknya ya, hiperboliknya definisinya sudah diberikan. Lalu fungsi hiperbolik. Oke, ini definisinya. Oke, ini masih sama ya tadi ya. Nah, sekarang kita ke ini sifat-sifatnya yang penting. Nah, sifat-sifat dari fungsi hiperbolik, yang pertama cos hiperbolik x ditambah sin hiperbolik x itu sama dengan e pangkat x, lalu cos hiperbolik x min sin hiperbolik x sama e pangkat min x. Nah, ini sebenarnya gampang saja kita buktikan ya. Ini gampang saja kita buktikan. Tadi yang pertama misalkan ya, cos hiperbolik tadi kan sama aja e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2 ya kan? Ditambah kalau sin hiperbolik tadi e pangkat x min e pangkat min x per 2. Ya, ini kalau ditambahkan ini habis ya. Yang ini kan habis ya. Ini sama ini kan habis. Berarti kan jadi 2 e pangkat x per 2 ya. Atau e pangkat x saja. Maka terbukti. Yang kedua sifatnya juga gampang membuktikannya. Cos hiperbolik x tadi dia jadi e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Ya, ditambah dengan dikurang ya. Dikurang dari e pangkat x min e pangkat min x per 2 ya. Maka kalau ini habis e pangkat x-nya ini. Nah, ini jadi min ketemu jadi plus ya. 2 e pangkat min x per 2 atau jadi e pangkat min x. Oke. Kita peroleh ya identitas dari dua fungsi hiperbolik ini. Kita lanjutkan. Nah, dari sifat nomor 1 dan nomor 2 maka diperoleh hubungan ya, cosinus hiperbolik x min sin hiperbolik x sama dengan 1. Oke, ini kan sebenarnya kalau kita jabarkan ya, kalau bentuk A kuadrat min B kuadrat ya, jabarannya kan jadi cosinus hiperbolik
X ya ditambah sin hiperbolik X ya dikali dengan cos hiperbolik X min ya sin hiperbolik X ya kan? Ini kan jabaran dari ini ya. Kalau kita faktorkan ini terus sama dengan ini sama apa tadi? E pangkat X kan? Ya, dikali ini E pangkat min X. Ya, berarti E pangkat 0 atau sama dengan 1. Terbukti. Ya, kita sudah punya 3 sifat dari fungsi hiperbolik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang keempat ya, bahwa 1 min tan hiperbolik X itu sama dengan sekan hiperbolik X. Lalu yang 5, cot hiperbolik X min 1 sama dengan kosekan hiperbolik X. Oke, coba ini kita buktikan juga ya. Oke, yang 4, kita akan buktikan 1 min tan hiperbolik ya. Tan tadi, tan itu kan sama aja sin per cos ya. Tan itu sin per cos. Berarti kalau kita lihat definisi kita tadi, E pangkat X min E pangkat X per E pangkat X plus E pangkat min X. Nah, kan gitu ya. Nah, ini di 1 dikurang ya. Berarti 1 ini kan bisa kita, ini ya samakan penyebut nih. Oke, jadi E pangkat X plus E pangkat min X, gitu kan. Terus yang atas jadi apa? Jadi E pangkat X plus E pangkat min X ya dikurangi E pangkat X min E pangkat min X. Oke. Jadinya apa? Ini E pangkat X min E pangkat X habis ya. Ini habis. Lalu ini itu habis. E pangkat min X dikurangi jadi plus ya. Berarti jadi 2 ya. 2 E pangkat min X. Oke, per E pangkat X plus E pangkat min X. Oke, sebentar. Ini kita tadi lupa belum menguadratkan ya, karena ada tan hiperbolik kuadrat. Oke, berarti ini harusnya dikuadratkan. Maka ini kuadrat ya, kan samakan penyebut ya. Ini dikuadratkan, terus ini dikuadratkan. Nah, ini ya harusnya seperti ini. Oke, sekarang ini berarti penjabarannya masih belum. Nah, coba kita jabarkan ya. Oke, berarti ini sama saja. Ini dikuadratkan ya, maka jadi E pangkat X dikuadratkan. Nah, maka jadi 2X ya. Plus 2AB ya, 2 kali A, hanya E pangkat X dikali E pangkat min X. Jadi E pangkat 0 ya. E pangkat 0 nanti sama dengan 1. Plus E pangkat min X dikuadratkan, jadi min 2X. Oke, ini lalu dikurang dengan ini dikuadratkan E pangkat 2X min ya 2 kali E pangkat 0 kan. Ini plus E pangkat min 2X per E pangkat X plus E pangkat min X dikuadratkan. Oke, ada yang habis, ada ini habis, ini sama ini kan habis ya. Ini juga ini habis. Oke, maka jadi 2 kali 1 dikurangi min 2 kali 1 jadi plus ya. Maka ini bisa kita tulis jadi 4 per ya E pangkat X plus E pangkat min X ya, ini dikuadratkan. Oke. Nah, sama aja Pak? Sama aja, ini sama aja 2 per E pangkat X plus E pangkat min X dikuadratkan. Ini tadi bentuk apa? Ini tadi bentuk dari sekan ya, maka ini sama aja sekan ya. Sekan hiperbolik ya kuadrat X. Nah, terbukti ya, ini yang persamaan yang keempat. Oke, coba itu ya. Jadi penjabaran gampang aja, kembalikan aja ke definisi ya, dijabarkan selesai. Oke, sekarang coba kita jabarkan juga yang nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Kotangen hiperbolik. Nah, kotangen itu sama aja kebalikannya tan ya, atau sama aja cos per sin ya, cos per sin. Maka ini bisa kita tulis jadi E pangkat X plus E pangkat min X ya, per E pangkat X min E pangkat min X. Atau lihat definisi awal tadi ya, kalau belum paham. Ini dikuadratkan ya, dikurangi 1. Oke.
Atau bisa kita tulis samakan penyebut gitu ya nanti. Jadi E pangkat X min E pangkat min X dikuadratkan. Oke. Ini jadi nanti disamakan penyebut tadi ya. Ini tadi E pangkat X plus E pangkat min X dikuadratkan min. Nah, ini E pangkat X min E pangkat min X dikuadratkan. Kan gitu. Sama dengan, oke, kita kuadratkan. E pangkat 2X plus 2 kali E pangkat 0. Oke, ditambah 2 kali, kok 2, atau E pangkat ya. Ini E pangkat min 2X ya, ini. Oke, lalu dikurang. Ini dikuadratkan. E pangkat 2X min ya, 2 kali E pangkat 0. Oke, ini dikurang, ditambah ya. E pangkat min 2X per ini jadi E pangkat X min E pangkat min X dikuadratkan. Oke. Dihitung ya, atas bisa dicoret ya? Bisa, ini dicoret. E pangkat 2X ini habis ya, ini juga habis. Oke, maka kita bisa mengubah ini jadi plus ya, jadi 4. Jadi 4 per ya, E pangkat X min E pangkat min X dikuadratkan. Atau ini jadi 4 per E pangkat X min E pangkat min X yang dikuadratkan. Ini bentuk apa? Kosekan hiperbolik X kuadrat. Oke, terbukti ya. Oke, itu jadi ini sifat-sifat atau identitas dari sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik, ya, kotangan hiperbolik sama sekan hiperbolik maupun kosekan hiperbolik ya. Jadi trigonometri yang hiperbolik. Silahkan dipahami, nanti karena sifat-sifat ini sering kita pakai. Oke, lanjut. Nah, sekarang turunannya bagaimana? Oke. Turunan dari cos hiperbolik X. Nah, turunan dari cos hiperbolik ya udah berarti turunan dari E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Gitu ya. Turunan E pangkat X apa? Tetap E pangkat X. Kalau turunan dari E pangkat min X itu apa? Min E pangkat min X ya. Nah, maka kita peroleh bentuk kita ini, ya ini sama aja apa? Sin hiperbolik. Ya udah selesai. Ya, ini sin hiperbolik. Maka turunan dari cos hiperbolik itu sin hiperbolik. Oke, maka nanti kita dapat integral dari sin hiperbolik sama dengan cosinus hiperbolik. Maka sebaliknya juga berlaku. Ya, mungkin ini sedikit berbeda dengan sin sama cos ya. Kalau sin itu kan kalau turunan cos itu kan min sin ya, ada minnya. Kalau ini enggak. Turunan cos hiperbolik itu sin hiperbolik. Jadi enggak ada minusnya ini. Integralnya juga seperti itu enggak ada minusnya, ya. Lalu sekarang sin hiperbolik. Nah, oke, turunan dari E pangkat X min E pangkat min X per 2. Oke, turunan ini tetap, ini min ketemu jadi plus ya. Plus E pangkat min X per 2. Ini bentuk apa? Cos hiperbolik X. Oke, maka kita dapatkan integral dari cos hiperbolik X itu sama dengan sin hiperbolik X. Ini yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau di hiperbolik nggak ada minusnya. Sin jadi cos, cos jadi sin. Nggak ada minusnya, baik turunan maupun integralnya. Oke. Selanjutnya, kalau tan. Nah, kalau tan itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari sin per cos ya. Sin hiperbolik plus cos hiperbolik. Terus kita gunakan U per V ya. Turunan U per V. U aksen V per U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya. Maka kita dapatkan ini cos oh enggak, ini tuh kita ubah dulu. Kita ubah dulu ke bentuk identitasnya tadi ya. Ini jadi cos hiperbolik min sin hiperbolik cos hiperbolik X min sin hiperbolik X per cos hiperbolik X dikuadratkan. Maka jadi 1 per cosinus hiperbolik X. Ini tadi 1 ya. Nah, ini sama dengan 1. Maka sama dengan sekan hiperbolik X. Oke, jadi pakai turunan U per V ya. Nah, ini juga ya pakai U per V. Nah, maka kita dapat ini sin kuadrat X min cosinus hiperbolik X per sin hiperbolik X ya, sama dengan min
cosinus hiperbolik min sin hiperbolik X per sin hiperbolik X. Oke, coba sebentar ya. Kita buktikan satu nomor aja yang kotangan hiperbolik ini. Oke, ini kalau yang atasnya U, ya kan, bawahnya kan V ya. Oke. Maka rumusnya kan U aksen V min U V aksen per V kuadrat ya. Oke, kalau kita buktikan U aksen. Turun dari cos tadi apa? Sin ya, sin hiperbolik X. U aksen V, V-nya apa? Sin hiperbolik lagi. Sin hiperbolik X ya. Min, U-nya apa? U-nya itu cos hiperbolik ya. Oke, kali V aksen, cos hiperbolik lagi. Per V kuadrat, berarti per sin hiperbolik kuadrat X. Oke, yang atas, maka bentuknya jadi ini, ya kan? Sin hiperbolik kuadrat X min cos sin hiperbolik per sin hiperbolik X. Nah, terus kita gunakan identitas yang sudah kita pelajari tadi ya. Karena tadi itu adanya cos hiperbolik min sin hiperbolik ya. Nah, itu maka ini kita ubah ya. Ini kita ubah minus, yani minus dari cosinus hiperbolik X min sin hiperbolik X. Oke. Oke, maka dari situ ini hasilnya min 1 ya. Ini kan hasilnya sama dengan 1 ya. Cosinus hiperbolik min sinus hiperbolik tadi. Sifat nomor 3, sifat nomor 3 yang kita bahas tadi ini sama dengan minus ini sama dengan 1 ya. Maka jadi min 1 per sin hiperbolik X atau jadi kosekan min kosekan hiperbolik X. Oke. Selanjutnya untuk sekan hiperbolik juga seperti itu. Ini kita menggunakan 1 per cos hiperbolik X. Ini lalu jadi ini min sin hiperbolik X per cosinus hiperbolik X sama dengan min sekan hiperbolik X kali tan hiperbolik X. Oke, ini sebenarnya kalau yang ini kita gunakan saja yang dia pangkat min 1 ya. Oke, sebentar. Oke, yang ini kita gunakan yang ini kan bisa kita ubah jadi gini ya, cosinus hiperbolik min 1x ya, pangkat min 1 kan. Kalau turunannya apa? Ya min ya, cosinus min 2x ya kan, cos hiperbolik ya. Pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berturun 1 gitu kan. Nah, terus tapi masih dikali sama turunan dari cos hiperbolik yaitu sin hiperbolik x. Nah, kan gitu. Ini pakai sifat ini aja, pangkat min 1. Maka bisa kita tulis jadi, ini ya, min sin hiperbolik per cosinus kuadrat X. Nah, ini kalau kita jabarkan, sin per cos itu jadi tangen hiperbolik ya. Cosnya masih ada sisa 1 di bawah. Seper cos itu kan sekan hiperbolik X. Oke, jadi diperoleh hasilnya ini. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita ini pakai sin hiperbolik pangkat min 1x ya. Nah, ini juga nanti akan diperoleh turunannya yaitu min kosekan hiperbolik X kotangen X. Kita lanjutkan. Oke, tinggal soal ya nanti. Nah, oke, kita ulang sedikit turunan fungsi hiperbolik ya. Kalau sin dan cos nggak masalah, tadi tinggal kita balik aja ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, dan tidak ada minusnya. Itu kata pentingnya. Nah, sekarang untuk tan dan kotangen. Nah, kita sebenarnya ini sudah kalau yang sin tan dan kotangen yang biasa nggak hiperbolik kan kita sudah tahu ya. Kalau turunan dari tan itu sekan kuadrat. Nah, ternyata sama nih. Turunan dari tan hiperbolik itu juga sekan hiperbolik X. Nah, ternyata sama ya. Kotangen itu min kosekan X kan. Nah, ternyata sama juga ya. Kotangen itu min kosekan hiperbolik X. Nah, sama. Jadi ternyata kalau sin dan cos tadi nggak usah pakai minus gitu ya. Kalau tan dan cot itu sama persis dengan yang tidak hiperbolik sin dan tan dan kotangen yang kalian kenal turunannya. Nah, kalau sekan biasanya kalau sekan X kan sektan ya, nggak pakai minus kan, sektan. Gitu. Kalau kosekan itu memang pakai minus, min kosekan kotangen. Nah,
Jadi kalau sekan dan kosekan ternyata semuanya pakai minus. Nah, beda sama sin dan cos tadi ya. Semuanya tidak pakai minus. Tapi kalau sekan dan kosekan semuanya pakai minus. Jadi min kosekan hiperbolik X, kotangen hiperbolik X. Nah, itu ya. Jadi catatan buat menghafalkan gitu ya. Ternyata sin dan cos itu tinggal dibalik, nggak pakai minus. Ya. Kalau tan dan kotangen sama persis. Ya. Kalau sekan dan kosekan sama, tapi semuanya negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang terkait grafiknya ya. Selanjutnya grafiknya seperti apa ya untuk fungsi sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Kita lihat dulu cos hiperbolik X ya, atau E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Kalau kita lihat turunannya ya, turunannya E pangkat X min E pangkat min X ya. Nih. Nah, turunan ini akan negatif ya, akan negatif jika X-nya itu negatif ya, tapi akan positif jika X-nya positif. Jadi ini ya E pangkat ya. E pangkat gini. Pertama kenapa di sini kalau negatif dia hasilnya negatif ya. Kalau negatif berarti ini kan jadi sebentar. Ini jadi nanti pangkatnya itu pangkat positif ya kan. Itu nanti jadi pangkatnya positif. Nah, kalau pangkatnya positif, pengurangnya nantinya jadi lebih besar ya. Ini pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya positif kan jadi dia nilainya jadi lebih besar. Ya, maka hasilnya negatif. Tapi kalau X-nya ini X-nya itu positif ya, X-nya positif, nah, berarti di sini ini yang positif yang depan, yang belakang tetap negatif gitu ya. Maka ini besar dikurangi kecil, maka hasilnya positif. Itu ya. Maka ada dua kemungkinan ya, monoton naik jika X positif dan monoton turun jika X-nya negatif. Oke. Turunan keduanya ini kita turunkan lagi, atau ini berarti selalu positif, orang ini plus ya, ini plus. Jadi E pangkat itu kan ya, coba lihat grafik E pangkat itu kan di atas sumbu X ya, nggak mungkin negatif kan. Oke, itu jadi ini turunan keduanya positif. Berarti apa yang bisa kita simpulkan, dia cekung ke atas. Grafiknya berarti seperti apa? Oh ya, F0 sama dengan 1 ya, karena kalau kita masukin 0, E pangkat 0 ditambah E pangkat 0, itu kan berarti 1 tambah 1 jadi 2, 2 per 2, 1. Oke, kalau kita bikin sketsa grafiknya, nah seperti ini. Dia monoton turun saat X-nya negatif. Nah, ini kan benar, monoton turun kan? Nah, ini monoton turun, X-nya negatif. Terus monoton naik saat X-nya positif. Melewati 0,1 dan cekung ke atas. Nah, grafiknya seperti ini untuk grafik kosinus hiperbolik X. Nah, sin hiperbolik, ini turunan pertamanya, terus kita analisis, ini selalu monoton naik ya kan, plus, karena dia plus. Dua-duanya positif tambah positif, positif. Monoton naik. Lalu turunan keduanya ada minus. Nah, kalau ini berarti kayak tadi ya, X-nya positif dia monoton naik, X-nya negatif dia nanti monoton turun. Oke. Karena turunan kedua kecekungan ya, maaf. Karena turunan kedua dia kecekungan. F0, 0, hasilnya 0. Kita masukkan situ kan, E pangkat 0, 1 ya. 1 kurangi, E pangkat min 0 kan juga 1. 1 kurangi 1, 0. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Maka F0 sama dengan 0. Grafiknya seperti apa? Melewati 0,0 ya, melewati 0,0 selalu naik, tapi sebelumnya kurang dari 0 dia monoton turun. Nah, ini kan monoton turun. Cekung ke bawah ya. Jadi X-nya negatif, ini cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah, X-nya positif cekung ke atas. Cekung ke bawah, cekung ke atas, monoton naik melewati 0,0. Ini grafik untuk sin hiperbolik. Contoh, tentukan di aksen. Dari tan hiperbolik X kuadrat plus 1 dan X kuadrat sin hiperbolik X plus Y kuadrat plus 8. Nah, ini fungsi implisit ya, turunan fungsi implisit. Oke, kita coba yang pertama ya. Turunan dari tan X kuadrat plus 1, tan hiperbolik X kuadrat plus 1 ya. Nah, tadi apa turunan dari tan nanti sekan hiperbolik ya kan? Berarti sekan hiperbolik dari X kuadrat plus 1. Tapi jangan lupa masih dikali turunan dari X kuadrat plus 1 karena aturan rantai. Oke.
Turunan dari X kuadrat plus 1 apa? 2X. Ya udah tinggal 2X kali sekan hiperbolik kuadrat X kuadrat plus 1. Oke, ketemu ya? Nomor 1. Sekarang nomor 2. Nah, ini turunan implisit. Kita turunkan kedua ruas terhadap X. Oke, maka turunannya ini turunan dari X kuadrat kali sin hiperbolik X. Ini perkalian ya, perkalian ini. Bentar. Ini perkalian dua buah fungsi, ya, karena satunya X kuadrat ya, satunya X kuadrat, satunya sin hiperbolik X. Nah, ini kan aturan perkalian ya, maka U aksen V, U aksennya 2X, V-nya sin hiperbolik X, ya, plus U V aksen, N-nya X kuadrat, V aksennya turunan dari sin hiperbolik apa? Cos hiperbolik X. Ditambah, nah ini implisitnya, turunan dari 2Y Pak, turunan dari Y kuadrat 2Y, tapi masih dikali Y aksen, sama dengan turunan dari 8 itu 0. Tinggal dipindah-pindah ruas supaya kita ketemu Y aksen sama dengan. Oke, maka diperoleh Y aksen sama dengan 2X sin hiperbolik X ditambah X kuadrat kosinus hiperbolik X per 2Y. Oke, teroleh ya. Ini dua contoh ini untuk turunan sin hiperbolik maupun fungsi hiperbolik ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tinggal latihan soal. Nah, silahkan nanti ini dicoba ya. Ini tentukan turunan pertama. Oke. Ada 6 soal ya. Silahkan nanti tentukan turunan pertama. Lalu ini suruh mengintegralkan. Oke, ada 4 nomor. Silahkan nanti dicoba. Oke, selesai ya pembahasan kita tentang fungsi transenden. Jadi kita review, sebenarnya kita sudah selesai ya fungsi transenden. Bab tentang fungsi transenden kita sudah selesai. Fungsi transenden yang pertama itu ada eksponen dan logaritma ya. Baik eksponen asli maupun eksponen asli, eksponen umum, logaritma asli, logaritma umum. Itu fungsi transenden yang pertama. Fungsi transenden yang kedua yang kita bahas tadi, inverse trigonometri ya. Inverse trigonometri ya berarti ada sin inverse X, cos inverse X, tan inverse X, kotangan inverse X, secant inverse X dan kosekan inverse X. Itu tadi untuk khusus-khususnya silahkan dipahami. Dan yang terakhir kita bahas fungsi hiperbolik ya. Jadi sin cos tan, sekan, kosekan, dan kotangan tapi ditambahi H ya. Jadi sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik, kotangan hiperbolik, sekan hiperbolik, maupun kosekan hiperbolik. Itu silahkan nanti dipelajari itu materi tentang fungsi transenden. Demikian pembahasan kita tentang fungsi transenden. Bab ini sudah selesai. Silahkan dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa nanti di kalkulus kedua. Jadi materi kalkulus 1 kita sudah selesai sampai fungsi transenden. Nanti tinggal luas dan kita ketemu semester depan di kalkulus 2. Demikian pembelajaran kita selama 1 semester ini tentang kalkulus 1. Semoga bermanfaat. Jika banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.